Masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Terpujilah Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan jasmani, diberkati Tuhan untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita akan meneruskan mempelajari Mazmur 135. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai akhir bulan April ini. Syukur Bapa. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama kami. Mohon kemampuan juga mengampuni orang yang menyusahkan, menyakitkan hati kami. Tuhan, karena kami pun orang yang berdosa, setiap hari perlu pengampunan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari Mazmur 135. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dengan sungguh-sungguh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 135 sambil kita juga memperhatikan, mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Saudara, tema atau judul Mazmur 135 adalah Hanya Tuhan yang patut dipuji. Pujilah nama Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Tuhan. Bermazmurlah bagi namanya, sebab Tuhan itu baik, nama Tuhan itu indah. Tuhan telah memilih Yakub baginya menjadi milik kesayangannya. Siapa sih Yakub itu? Yakub itu nama lain dari Israel. Kenapa Tuhan memilih menjadi milik kesayangannya?
Mari kita buka Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu atau lebih besar dari bangsa manapun juga, bukan. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat, keluar dengan tangan yang kuat, dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir, dengan kuasa yang besar dan mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan. Jadi Yakub itu sebenarnya, atau Israel itu bukan siapa-siapa, semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sama kan dengan kita ini bukan siapa-siapa, tetapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kesabaran Tuhan, kita diangkat menjadi anaknya, biji mata kesayangannya. Haleluya. Selanjutnya, mengapa kita harus memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan? Dicatat, karena Tuhan itu maha besar, melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, sebab Ia sangat berkuasa, sangat berotoritas. Ia berkuasa di langit, di bumi, di laut, di segenap samudra. Bahkan terjemahan lain mengatakan di laut yang paling dalam, artinya palung laut. Yang kita kenal ada namanya palung laut Banda, 10 km dalamnya. Palung laut Marina lebih dalam lagi. Jadi Tuhan yang berkuasa di atas semua ciptaannya. Tuhan juga membuat kabut, kilat, hujan, angin, awan. Dan dicatat Tuhan memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik itu manusia maupun hewan. Tuhan telah mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di Mesir. Tuhan melawan dan memukul Firaun Raja Mesir. Saat itu Firaun dianggap sebagai Allah, disembah. Tuhan menghancurkan semua pegawai-pegawai Firaun agar orang-orang Mesir, agar dunia tahu, Israel juga tahu bahwa hanya Tuhan yang patut disembah, dipuji, dipermuliakan. Dan juga Tuhan telah memukul kalah banyak bangsa-bangsa yang besar, yang hebat. Tuhan telah membunuh raja-raja yang kuat, ya, dibandingkan Israel. Sekali lagi bukan karena Israel banyak atau hebat, semata-mata karena kasih Tuhan. Tuhan telah membunuh Raja Sihon, raja orang Amori, Og, raja Basar, dan segala kerajaan Kanaan, lalu menyerahkan wilayah tanah mereka sebagai milik pusaka Israel, umatnya. Hal ini yang diklaim dipegang bangsa Israel Yahudi itu sampai hari ini. Saudara yang kekasih, oleh karena Tuhan sangat berkuasa, Tuhan menyelamatkan, Tuhan penolong, Tuhan pelindung, Tuhan maha adil, Tuhan maha benar, tidak ada yang seperti Tuhan. Maka yang pertama, nama Tuhan untuk selama-lamanya harus dihormati, turun temurun. Ini tugas orang tua dan tugas gereja, tetapi terutama tugas orang tua, karena anak dipercayakan Tuhan kepada orang tua. Gereja mendukung, gereja membantu, gereja memfasilitasi agar nama Tuhan dihormati, turun temurun. Karena Tuhanlah yang memberi hidup kita, hidup mati kita di tangan Tuhan. Tuhan yang memberi keadilan kepada umatnya, dan dicatat Tuhan sayang kepada hamba-hambanya. Kita harus berusaha mendoakan, menjadi contoh, menggumuli agar kita dan seluruh keturunan kita orang-orang yang merupakan umat Tuhan, hamba Tuhan.
orang yang sangat mengasihi Tuhan. Berhala bangsa-bangsa seperti perak, emas, semua buatan tangan manusia. Itu punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, punya mata tapi tidak mendengar, tidak ada nafas, tidak ada hidup, tidak ada kuasa. Dan dikatakan orang yang membuatnya dan yang percaya kepada berhala itu sia-sia, nol besar. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu tidak dapat diandalkan, semu. Sebab itu hai kaum Israel, hai kaum Harun, hai kaum Lewi, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, saya dan saudara, pujilah Tuhan. Jika kita mengaku kita mengasihi Tuhan, maka kita harus minta kekuatan Tuhan setiap hari untuk mampu melakukan perintahnya dan mampu menjauhi, menolak untuk melakukan, memikirkan, mengatakan, menonton hal-hal yang berdosa. Tuhan sangat mengasihi umatnya, Tuhan sangat sayang kepada hamba-hambanya, orang-orang yang hidup hormat kepadanya. Mari kita menceritakan kepada banyak orang tentang pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu amanat agung. Kabarkan tentang kemuliaan Tuhan. Nyatakan pada sebanyak mungkin orang bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang patut dipuji. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang patut disembah, dipercaya, dan diandalkan. Kita boleh pergi kemana saja, berlibur, bertugas, tapi jangan lupa kita ini duta-duta besar kerajaan Allah. Tugasnya apa? Menjadi agen representasi kerajaan Allah, supaya banyak lutut bertelut dan banyak lidah mengaku pada akhirnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Raja. Saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup beribadah. Ini yang terakhir. Artinya hidup kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Permuliakan nama Tuhan, utamakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Jangan mengutamakan, mementingkan hal-hal yang semu, yang sementara seperti kekayaan, kenikmatan hidup, hobi, kedudukan, jabatan, hiburan, koneksi. Itu hanya sementara, tidak bisa diandalkan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita, Tuhan masih kasih kita hidup sampai hari ini. Karena Tuhan mau, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya saya dan saudara kita memberitakan tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, biji mata kesayangannya. Wow, sekarang telah menjadi umatnya, ya, yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasih. Oh, syukur kepada Allah. Hidup kita hanya karena belas kasih, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kalau kita bisa hidup sampai hari ini. Sebab itu saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, berpegang pada perjanjian firman Tuhan, supaya kita alami Keluaran 19 ayat 5. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Harta kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Sebab akulah yang mempunyai, pemilik seluruh bumi. Apapun kata dunia, apapun prediksi, harta kesayangan Tuhan, milik kesayangan Tuhan,
Tuhan akan pelihara. Itu bukan buat semua orang, tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Hari ini kita diajar untuk sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita sehari-hari, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang melihatnya dan memuliakan Tuhan. Saya tahu kita semua belum sempurna, tapi kalau Tuhan masih kasih kita hidup hari ini, mari kita mengevaluasi diri. Mari minta Roh Kudus mengingatkan hal-hal mana yang kita buat yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari kita mengaku, mari kita bertobat bersama Tuhan. Selama masih ada kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan, prospek yang Tuhan berikan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan kasih kita hidup untuk dapat memberitakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia baik, Dia sungguh baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dapat mempelajari Mazmur 135 ini. Hati kami dikuatkan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan jika kami mau hidup menyenangkan Tuhan dan Tuhan menjadikan kami harta kesayangan-Mu. Tolong kami mempraktekkan Mazmur 135 ini dalam hidup kami sehari-hari. Buka jalan bagi kami agar kami dapat mempermuliakan Tuhan. Tolong bimbing kami ya Allah Roh Kudus setiap hari. Tolong kami rindu sekali hidup kami mempermuliakan Tuhan. Segala masalah kami Tuhan tahu, dan kami sungguh menyerahkan di bawah kaki Tuhan dan memandang wajah Tuhan dan bilang, Bapa tolong kami, supaya kami kembali dapat memuji Tuhan karena kami mengalami perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami sendiri, dan kami akan menceritakan kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa-Mu yang ajaib. Mohon berkat Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu. Mohon berkat Tuhan untuk murid sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk para remaja, pemuda, para wanita dan pria, dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami mohon berkat rohani, berkat jasmani, penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Kalau kami hidup, kami rindu mempermuliakan Tuhan. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Mari kita katakan dengan percaya, kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menyertai hidup kita. Doa syafaat Tuhan Yesus selalu bersama kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengajar, meneguhkan, dan menghibur kita. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita semua kedapatan percaya, taat, dan setia, hidup mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan, amin. Tuhan berkati kita minggu yang akan datang. Semangat, Tuhan beserta kita. Amin.